bersama anak berada di alun-alun Kidul Yogyakarta. Nah, ini suasana alun-alun kota Yogyakarta, alun-alun selatan. Banyak sekali orang-orang yang lagi beraktivitas dengan bermain masangin. Apa itu masangin? Masangin adalah menutupkan mata untuk menuju ke dua beringin ya, yang ada di belakang saya itu ada dua beringin, dimana orang yang mampu untuk masuk ke dalamnya atau di antara dua beringin tersebut, maka tujuan yang dicita-citakan akan tercapai. Nah, itu nanti kita lihat masangin itu ya guys, seperti apa. Belakang saya ini orang yang menutup mata atau bermain masangin ya guys. Nah, di belakang saya ini penjual penutup mata ya guys, dengan harga sewa penutup matanya ini seharga Rp5.000. Halo guys, saat ini kita berada di alun-alun selatan kota Yogyakarta. Alun-alun Kidul tak bisa terlepas dari kisah misteri beringin kembar yang tumbuh di tengah alun-alun. Dulu para prajurit sering mengadakan latihan konsentrasi dengan berjalan di antara dua beringin. Tradisi sekarang disebut dengan masangin, yang kemudian banyak ditiru orang-orang sehingga membuat alun-alun Kidul semakin populer. Bahkan hingga kini banyak warga yang sering datang ke alun-alun Kidul dan melakukan masangin ini. Awal kepercayaan mitos ini berkembang ketika di zaman Hamengkubuwono ke-9. Dalam kepercayaan warga lokal keraton Jogja memang memiliki hubungan spesial dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Makanya banyak yang meyakini bahwa dahulu orang-orang yang hendak berbuat jahat ke keraton Yogyakarta akan kehilangan kesaktiannya setelah melewati kedua beringin kembar tersebut. Berkembang mitos misteri seputar beringin kembar di alun-alun Kidul adalah hubungan dengan Laut Selatan atau Segoro Kidul. Ada yang menyebut jika beringin kembar di alun-alun Kidul merupakan pintu gerbang ke Laut Selatan. Tradisi yang disebut masangin itu hingga kini masih sangat populer di alun-alun Kidul. Bahkan dari tradisi ini, banyak warga dari berbagai penjuru Nusantara yang sengaja datang untuk kemudian melakukan masangin. Dalam upacara keraton Jogja sendiri, tradisi masangin ini dilakukan setelah topo bisu tapa ngomong yang diadakan setiap malam 1 suro. Ritual ini dilakukan demi ngalap berkah dan memohon keselamatan keraton. Dari tradisi masangin ini lalu muncul mitos dalam masyarakat lokal bahwa siapa yang dapat melewati dua pohon beringin dengan mata tertutup, maka cita-citanya atau hajatnya akan terkabul.
Hasilnya banyak orang penasaran dan datang untuk membuktikan mitos tersebut. Nah, selain masa angin, kita bisa melihat keceriaan anak-anak ketika bermain bersama. Mereka bermain sebuah gelembung balon yang terbuat dari sabun yang diperjualbelikan oleh pedagang balon dan mainan. Dari mulai pagi sampai malam hari, penjual-penjual asongan tersebut berada di kawasan ramah anak ini. Karena alun-alun Kidul ini sebuah ruang terbuka hijau yang luas, sehingga banyak aktivitas di dalamnya. Sebagian masyarakat menggunakan tempat ini untuk berbagai aktivitas. Selain mitos masangin yang kerap banyak menimbulkan misteri atau mitos di masyarakat. Tampaknya orang-orang menggunakan tempat ini di pagi hari sebagai tempat yang cocok sekali untuk olahraga pagi ataupun jogging di sore harinya. Tak hanya sore dan malam hari, namun di pagi hari pun banyak aktivitas warga yang ada di alun-alun Kidul, Yogyakarta. Menariknya bagi mereka yang sudah merasa lapar ataupun haus, akan menemukan penjual makanan di area kawasan alun-alun ini, berupa lontong opor, bubur ayam, nasi uduk, brongkos, nasi pecel, rames, dan lainnya yang cukup nyaman di lidah. Selain itu, belum lengkap ke alun-alun ini jika Anda tidak naik odong-odong yang dihiasi kelap-kelip yang berjajar di sepanjang alun-alun dengan bentuk yang mirip dengan sebuah mobil. Dapat digerakkan dengan cara dipedal seperti becak kayu ataupun sepeda. Odong-odong ini pun dilengkapi dengan musik-musik yang dapat dinaiki dengan kapasitas mencapai 2 atau 4 orang. Dengan tarif sewanya 60 ribuan. Selain itu, Anda akan menemukan permainan egrang yang jarang ditemukan pada masa area kekinian seperti sekarang ini. Nah, di belakang saya ini guys adalah permainan yang terbuat dari bambu yang bernama egrang. Ini salah satu aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak atau klub-klub yang bermain di alun-alun selatan kota Yogyakarta, yang mana banyak orang bermain jajet. Namun egrang ini disediakan oleh wisatawan yang berkunjung ke alun-alun untuk melestarikannya.
Egrang tersebut sengaja disediakan oleh kelompok seniman bambu yang diberi nama Raja Egrang, dari berbagai ukuran, dari yang kecil hingga yang tinggi untuk orang dewasa, dan mereka menyediakan berbagai permainan lainnya selain egrang untuk melestarikan permainan tradisional seperti gasing dan lainnya tanpa memungut biaya sepeser pun.